Daniel adalah orang percaya. Tetapi apa yang kita lihat waktu Daniel dipanggil dan dia dikasih tahu, lalu kemudian dikasih iming-iming kalau kamu berhasil menafsirkan kata-kata ini, maka kamu akan diangkat menjadi orang ketiga, kamu akan dikasih pakaian ungu, di lehermu akan dikalungkan emas. Ternyata Daniel tidak tertarik. Ternyata Daniel bahkan tidak mau. Tahan hadiah Tuanku, kasih orang lain aja. Bukan berarti Daniel tidak bisa mengapresiasi hadiah dari Belshazzar. Bukan berarti kita orang Kristen tidak bisa mengapresiasi hal-hal yang sifatnya jasmaniah. Bisa. Kita tahu cara memanfaatkan uang, kita tahu bagaimana menikmati hal-hal yang jasmaniah, tetapi kita paham betapa sementaranya hal-hal itu. Karena ketika Daniel dikasih tahu, kamu nanti jadi orang ketiga. Buat apa? Karena malam itu juga kerajaan Babel akan jatuh, dan dia mau jadi orang ketiga pun hanya tinggal berapa jam. Tinggal hitungan jam. Kita kalau lagi mau pergantian tahun, biasanya kita apa? Hitung kan? Hitung. Oh, berapa jam lagi sampai tahun baru. Kalau udah deket-deket malahan udah berapa menit lagi. Countdown sampai 00.200 sampai tengah malam. Lalu kita bilang, "Oh, Happy New Year." Kita tunggu-tunggu itu. Sesungguhnya kerajaan Babel ini sudah dihitung. Jadi timernya udah berjalan ini. Tinggal hitungan waktunya lagi. Untuk apa lagi kain ungu? Untuk apa lagi kalung emas? Untuk apa lagi posisi ketiga? Jadi bagi Daniel mau dikasih itu, tahanlah hadiah Tuhanku. Saya nggak perlu itu. Tapi bukan berarti Daniel tidak bisa memakainya, karena sudah dibuktikan waktu zaman Nebukadnezar dan Daniel diberikan tanggung jawab. Daniel melakukan tanggung jawabnya dengan sangat-sangat baik, saking baiknya. Nanti kita akan lihat di pasal yang ke-6 di zaman pemerintahannya Darius. Saking baiknya, orang tidak bisa menemukan celah, tidak bisa menemukan kesalahan, kekurangan pada Daniel dalam pekerjaannya. Jadi apa yang Daniel lakukan ketika dia dipanggil itu? Walaupun dia tidak mau, dia tidak tertarik dengan hadiah itu, tetapi dia tetap melakukan apa yang dia harus lakukan, yaitu dia memberitakan penghakiman yang Tuhan telah putuskan itu. Yang Tuhan sampaikan, tetapi yang tidak dimengerti oleh orang. Maka Daniel yang mengerti, dia akan sampaikan, dia akan kasih tahu apa kata Tuhan. Bukankah itu adalah peran kita orang percaya hari ini? Bahwa penghakiman Tuhan telah dituliskan di dalam firman ini. Yang diabaikan oleh dunia, diabaikan oleh orang-orang yang tidak percaya. Kita tidak perlu tertarik dengan apa yang dunia ini tawarkan. Tetapi kita tetap melakukan apa yang kita harus lakukan, yaitu kita kasih tahu. Jadi sebagai orang percaya, kita memiliki suatu posisi yang unik. Bahwa kita bukan dari dunia ini, dan kita tahu persis bahwa dunia ini akan segera berakhir. Dan timer dunia ini sudah berdetik. Nah, namanya apa? Berdetik. Kalau jantung berdetak, kalau jam berapa? Berdetak juga ya? Berdetik. Kayaknya nggak cocok. Jadi kita berada dalam posisi di mana saya bukan orang dunia ini, tetapi saya mau membawa orang-orang dunia ini kepada Tuhan supaya bisa diselamatkan. Nah, teladan dari Daniel adalah bagi kita orang percaya.